pasti udah nggak lazim lagi kan kalau kata-kata kekerasan dalam rumah tangga itu sering banget terjadi bahkan di sekitar kita. Saya di sini akan mendiskusikan sedikit mengintimidasi antara siapa yang salah, antara korban dan juga pelaku. Karena dalam suatu hubungan, suatu masalah pasti ada sebab dan ada akibat. Contoh kata adalah banyak banget kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia ini. Dan juga berapa puluh persen, bahkan persen tingginya 90% itu yang mengalami adalah pihak wanita, yaitu seorang istri. Saya nggak bisa membenarkan bahwa si korban atau si istri itu benar-benar korban. Tapi saya juga tidak membenarkan bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga itu boleh dilakukan ya. Maksudnya kayak gini. Dalam rumah tangga itu kita harus menerima konsekuensi apa yang harus kita lakukan. Maksudnya begini, kalau kita sudah berumah tangga berarti kita sudah yakin dong pasangan kita itu benar-benar baik untuk di kehidupan kita, hidup kita, masa depan kita, hingga tua kita pasti udah yakin pasangan itu bisa menemani kita. Tapi kenapa pas udah menikah kekerasan rumah tangga itu terjadi gitu? Apakah serumit itu atau gimana ya? Apakah nggak ada masalah yang bisa benar-benar dipikirkan gitu loh? Kekerasan rumah tangga itu bisa juga terjadi karena mungkin pihak suami nggak mau terbuka, atau pihak istri yang selalu merasa bahwa aku korban dan aku korban gitu. Itu sebenarnya nggak baik. Contoh halnya kayak gini, si suami tiba-tiba pulang katanya, dia pulang tiba-tiba langsung mukulin saya. Misalnya alibi si istri seperti itu. Kita contohkan hal ini ya, karena banyak sekali terjadi di suatu persidangan pun bahwa istri mengatakan tiba-tiba suami saya pulang, dia sering main di luar sana, terus selalu mulai dari situ dia melakukan kekerasan. Itu alasan-alasan yang lumrah yang pasti kita sering dengar di luar sana. Mari kita jabarkan itu. Suaminya baru pulang, katanya langsung tiba-tiba marah. Nah, kemudian dia mukulin sang istri. Oke. Kelihatannya sih kayaknya si istri yang sebagai korban. Coba kita telah mundur. Kenapa si suami sering main keluar? Nah, jangan seneng dulu sebagai suami ya. Saya nggak membela Anda sebagai suami yang pelaku ya. Kita hanya menelaah dulu. Gini, si suami kenapa sering keluar? Berarti nggak betah dong di rumah. Padahal di rumah ada anak, ada istri gitu loh, ada pasangan hidup kamu gitu. Kemudian sering keluar, terus dia kenal di luar di sana. Apa pergaulannya yang nggak bagus? Atau sering minum-minum mungkin di sana, atau temannya membisikkan sesuatu hal yang gak baik, membandingkan rumah tangga mereka dengan kamu, sehingga kamu marah, terus kamu melampiaskannya kepada istrimu dengan kamu percaya, oh iya, istri saya nggak seperti istri kamu loh, begini. Terjadilah itu kekerasan rumah tangga. Coba kamu telah sendiri. Terus kemudian sang istri harusnya lebih introspeksi diri. Kamu nggak bisa mikir bahwa kalau kekerasan dalam rumah tangga, kamu membenarkan bahwa saya nggak salah apa-apa, tapi dia mukul saya, misalnya seperti itu. Kamu nggak boleh berpikiran seperti itu. Kita sebagai istri harus berpikir bahwa kenapa dia melakukan kekerasan itu, salah saya apa? Apa saya nggak memberikan kenyamanan? Apa saya melawan? Gini loh, kebanyakan kekerasan rumah tangga adalah saat suami itu kita bantah. Percaya nggak percaya itu pasti. Karena gini, sifat egois laki-laki itu kan lebih tinggi daripada kita sebagai perempuan. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa kita itu kalau sudah sebagai istri, kita harus nurut apa yang suami minta. Kamu nggak bisa beralibi, enggak mbak, saya sudah nurut banget, saya sudah selalu lembut, saya sudah selalu nurutin apa kata dia, saya selalu memberikan apa yang dia mau. Kamu nggak bisa berpikiran seperti itu, karena pemikiran kita itu berbeda dengan pemikiran orang lain.
Jadi di saat ada masalah, jadi kan sudut pandang itu kayaknya bukan gue deh, kayaknya bukan dia deh yang salah, kayaknya gue deh gitu. Jadi seakan-akan dipikirkan kesalahannya tuh kayaknya dari aku deh. Apa kemarin aku ngucapin kata yang salah ya? Apa kemarin aku gimana ya? Apa aku kemarin masak yang gak enak ya? Jadi mulai berpikir bahwa masalah itu timbul jangan karena kesalahan orang lain dulu, tapi dari kita dulu. Setelah itu kalau udah kejadian seperti itu, apa yang dilakukan? Harusnya kalian rembukanlah berbicara. Apa karena masalah rumah tangga kekerasan itu karena istri yang bikin marah, atau karena kedua yaitu pergaulan di luar sana? Kalau istri yang bikin marah, berarti istrilah yang harus mengintrospeksi diri. Oh, saya harus memperbaiki perilaku saya. Kamu harus menerima kekerasan yang pertama itu dengan kamu introspeksi diri, kamu bicarakan berdua bahwa ini nggak akan terulang lagi, seperti itu. Dan kamu memang harus legowo, kamu harus terima dengan kekerasan yang pertama itu. Kamu nggak bisa apa ya? Istilahnya kamu punya anak, kamu bikin anak kamu jerah itu bagaimana? Kadang kamu nyubit kan? Nah, bisa kita contohkan seperti itu lagi. Jadi dengan kamu seperti itu, kamu akan sadar diri, oh kesalahannya ada pada saya dan saya akan berubah biar suami saya nggak akan melakukan hal itu lagi kepada saya. Jadi seperti itu. Dan juga untuk suami, kamu nggak bisa berpikir bahwa oh ya gue dong yang benar, gue berhak dong salah nyalahin istri gue karena istri gue ngelawan gue. Kamu juga salah. Sebagai suami harusnya kamu memberi wejangan. Kamu itu sebagai teladan yang baik dalam rumah tangga, kamu harus memberitahu istrimu, sayang, kamu nggak boleh loh seperti ini. Aku maunya kamu seperti ini. Saya nggak memaksa kamu untuk sempurna dengan apa yang saya mau. Tapi kalau kamu melakukan hal itu, kamu membuat aku itu terluka. Aku merasa kamu nggak menghargai saya, gitu. Cukup dengan kamu bicara seperti itu, manusia normal pun pasti akan mengerti, gitu. Kalau memang istilah kata istri kamu benar-benar nggak mengerti lagi, masa sih kalau kita kayak gitu nggak ngerti, ya nggak? Jadi seperti itu. Jadi saya juga nggak membenarkan dengan kamu melakukan kekerasan kepada istrimu ataupun istri kamu yang merasa korban. Oke, jadi dua-duanya sama-sama salah intinya. Terus dengan kesalahan yang kedua, yaitu dengan pergaulan yang ada di luar sana. Si istri merasa, berarti ini letaknya bukan kesalahan istri ya, ini letaknya adalah pergaulan di luar sana. Oke, kita bahas. Jadi si suami tiba-tiba pulang karena pergaulan di luar sana, minum di luar sana dengan lingkungan teman-temannya yang punya misalnya mungkin pokoknya lingkungan hidupnya nggak sehat, dengan punya wanita banyak dan mereka sering curhat tentang istrinya yang begini dan lebih baik dengan istri kamu, atau mungkin body istri mereka lebih bagus daripada istri kamu, sehingga kamu marah, kamu merasa dikucilkan, terus kamu pulang tiba-tiba emosinya meledak dan istri kamu yang kamu pukul. Di sini yang salah adalah kamu, tapi istri kamu juga salah. Gini, pertemanan itu boleh dengan orang luar maupun teman kamu buruk maupun enggak, itu sebenarnya yang ada adalah pada diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa mengendalikan diri kamu nggak akan terjerumus, kamu nggak akan tergoda dengan hal-hal yang buruk. Kesalahan istri, mari kita bahas dulu. Kesalahan istri adalah kenapa suami kamu lebih nyaman dengan mereka? Kenapa suami kamu lebih nyaman di luar sana daripada dengan kamu di rumah? Apakah kamu cuek? Apakah kamu kurang perhatian? Apakah kamu tidak memberi nyaman? Apakah kamu bawel di rumah, sering ngomel-ngomelin suami kamu, sehingga suami kamu tuh harus pergi keluar untuk mencari kesenangan di luar sana karena nggak betah di rumah? Silakan Anda pikirkan. Kesalahan pada suami. Kamu itu nikahnya sama istri kamu apa sama mereka? Kalau kamu nikahnya sama istrinya mereka, ya udah, kamu nikah sama sana. Kamu nggak usah pulang ke rumah istri kamu, tinggalin. Bisa nggak? Kalau perlu dulunya kamu tuh harusnya nggak usah nikah kalau kamu masih punya pikiran untuk membanding-bandingkan istri kamu dengan istri orang lain. Kamu pikir hidup itu kalau dibanding-bandingkan enak? Ya enggak lah. Gimana kalau kamu itu dibandingkan dengan suami orang lain? Kan nggak enak kan? Jadi istilahnya kayak gitu. Kamu harus berpikir secara rasional. Kalau mereka bilang istri mereka itu lebih bagus bla 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 bla, apa sih yang kurangnya dengan istri kamu? Sama-sama perempuan kan.
Kalau misalnya mereka lebih berbody, lebih bermake up, ya salahnya kamu. Kenapa kamu gak ngasih uang lebih untuk istri kamu untuk ke salon? Iya kan? Misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya mereka, oh bajunya modis, bersih, apa, ya itu juga salahnya di kamu. Kenapa kamu nggak bawa, ayo bawa suami istri kamu itu ke mall shopping, biar dia merasakan apa yang dia pakai itu sama dengan apa yang kamu irikan tadi itu loh. Kan sudah tahu letaknya, sebenarnya letaknya itu salahnya dari diri kamu sendiri. Harusnya kamu berpikir adalah, wah istriku memakai baju yang biasa-biasa aja, sedangkan istri-istri lain itu pakai baju minim, keluar sana keluar sini dilihat dengan orang-orang di luar sana gitu, ataupun baju mereka bermerek gitu. Harusnya kamu sadar, oh apa yang aku berikan pada istriku ini kurang ya, aku kayaknya harus ngobrol deh sama istri aku. Apa dia nggak berani ya jajanin uang aku ya, takut dibilang boros ya. Sekali-kali lah kamu berpikir seperti itu. Bawa istrimu, ayo yang ke mall, ke pasar, ayo kita beli baju, beri hadiah. Kalau emang kamu malu untuk bawa belanja ke pasar atau bagaimana, jangan berpikiran bahwa wanita-wanita di luar sana memakai baju yang lebih modis dengan istri kamu itu, terus kamu menyalahkan istri kamu. Itu jangan. Bahkan orang-orang kaya di luar sana aja tuh dengan uang yang berlimpah pun gak akan berpikir seperti itu, karena semua wanita itu inginnya tuh nyaman. Kamu tahu nggak, kalau perempuan yang berani mengekspos diri itu di luar sana dengan memakai make up di luar rumah, dengan mempercantik diri tapi tanpa menggandeng dirimu, harusnya kamu bertanya-tanya dong. Kamu harusnya bersyukur dengan istri kamu yang sering betah di rumah, dengan istri kamu yang nggak neko-neko, dengan istri kamu yang nggak main apa ya, zamannya sekarang itu sosialita, nongkrong sono nongkrong sini. Harusnya kamu bersyukur gitu. Jangan langsung kamu nggak suka terus kamu pulang ke rumah kamu marah dengan istri kamu, jadi ujung-ujungnya tuh segala kesalahan kecil dari mulai baju istri kamu yang pakai daster pun kamu harus marah-marah. Ya itu yang nggak mungkin lah, masa dikit-dikit langsung kamu marahin istri kamu, ya itu nggak rasional lah. Coba kamu rasional, pertama pacaran dulu, bagaimana kamu bisa jatuh cinta sama istri kamu, bagaimana kamu apa sih memulai kehidupan mulai dari nol. Ya masa dilupain semuanya, kan nggak mungkin. Jadi intinya kekerasan dalam rumah tangga itu letaknya itu adalah pada istri dan pada suami. Jadi kesalahan itu nggak bisa terletak antara istri dan juga suami. Terus bagaimana jika si istri merasa, aku udah ngasih kesempatan loh mbak, tapi dia ternyata seperti itu lagi, kamu salah. Terserah kalian nggak setuju, tapi pandanganku adalah kamu salah mbak. Dengan memaafkan itu bukan berarti apa ya, bukan berarti dia bisa berubah. Kalau kamu nggak berusaha ngerubah dia juga, dia nggak akan berubah. Jadi contohnya ya dengan kesalahan yang dua tadi yang saya sebutkan, dari diri kamu dan juga dari teman-teman, dua hal itu nggak akan lepas dari diri kamu sendiri sebagai istri. Jadi bukan berarti kita memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kamu hanya menunggu dia yang berubah, itu nggak akan bisa. Saya nggak pro ke suami, tapi saya juga nggak pro juga ke istri. Kita logikanya adalah kalau sudah menikah, susah senang kita harus hidup bersama gitu. Karena kalau untuk memikirkan label ex married itu kayaknya lebih berat kalau menurut saya. Nggak ada rumah tangga di dunia ini yang bisa hancur kalau kepercayaan kedua belah pihak itu nggak ada gitu. Jadi maksud aku, pernikahan itu sebenarnya semuanya itu bisa abadi, semuanya itu bisa bahagia kalau dua-duanya itu menyadarkan diri sendiri. Jadi saya nggak mengiyakan ketika kamu bilang saya sudah memberikan kesempatan kepada suami saya, Pak Hakim, misalnya lagi sidang nih, saya sudah memberikan kesempatan, nggak usah jauh-jauh deh, ke orang tua deh, misalnya kamu udah ngadep nih, ngumpul, saya sudah memberikan kesempatan kepada dia tapi dia masih aja keras seperti itu. Dari situ saya menyalahkan kamu. Kesalahan itu nggak bisa dilimpahkan dengan satu orang doang. Kalau satu orang kamu cuma bilang seperti itu, oke, saya maafkan kamu bang, tapi aku harap kamu berubah. Ya dengan mudahnya lah, pasti
iya saya akan berubah gitu. Tapi apa, dia masih bergaul di luar sana, teman-temannya masih itu dan itu terus, dan si istri juga nggak memikirkan kenapa kok suami aku lebih suka berteman dengan mereka. Jadi itulah yang membuat percuma, kata maaf itu percuma, dan trauma yang kamu terima itu nggak akan hilang. Harusnya kamu membuka diri kamu, harusnya kamu pikir, jangan berpikir bahwa dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah gitu. Apalagi kalau misalnya itu cuman dia yang berubah tapi kamu enggak, dan kamu tetap membayangkan bahwa pukulan dia itu benar-benar menyakiti hati kamu gitu. Istilah kata kayak gini, kalau saat kita memukul anak kita berharapnya apa? Dia berubah kan? Dia berubah, nggak akan nakal lagi, dan saya juga nggak akan mukul dia lagi. Saya akan memberikan kasih sayang kepada anak saya lagi. Jadi istilahnya kayak gitu. Dengan kita juga berubah, memberikan lebih perhatian ke suami kita berharap suami kita juga berubah, dengan nggak bergaul dengan orang-orang nggak jelas itu, dengan nggak mengambil masukan-masukan dari orang-orang yang nggak jelas itu, dan lebih perhatian ke kita, kan jadinya pasti nggak akan terjadi lagi kekerasan itu. Apalagi kalau diungkapkan gitu loh, nggak mungkin dalam kekerasan itu suami kamu nggak bilang kesalahannya apa. Ya kalau orang mabuk mukul kamu, ya berarti kan suami kamu yang salah. Mabuk kok mukul kamu, lagian ngapain kamu deket orang mabuk? Bukan, kalau dia yang mabuk berarti dia yang salah. Kalau misalnya dia pasti ngomong dong, abis kamu seperti ini sih, gini, terus kalian berantem, terjadilah hal itu. Nah, harusnya kamu sadar di situ konsekuensinya. Harusnya kamu introspeksi diri di situ. Kenapa suami saya mukul saya? Oh, gara-gara hal itu. Oh, kamu marah karena hal itu gitu. Harusnya di situ. Aku menyayangkan sekali kalau ada rumah tangga yang cerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Karena ya itu, dalam suatu masalah itu pasti dua-duanya salah. Ingat, gak ada yang namanya bahasanya itu gak ada asap tanpa api. Apa sih itu? Pokoknya gak ada sebab tanpa akibat, gitulah. Nggak mungkin suatu masalah itu kalau nggak ada penyebabnya gitu. Jadi please, dalam rumah tangga yang suka ada kekerasan dalam rumah tangga, tolong lebih sebelum perpisahan itu terjadi, ingat momen-momen dulu saat pacaran, ingat momen-momen dulu saat masih sayang-sayangnya, saat misalnya nongkrong makan bakso berdua, jadi seperti itu diingat lagi. Masa sih kamu melupakan sifat-sifat pasangan kamu dulunya itu seperti apa, yang manis itu seperti apa gitu. Jadi kalau lagi ada masalah-masalah kayak gitu, lebih pertimbangkan lagi. Semoga yang kalian nonton di video ini tuh lebih secara rasional bahwa kesalahan itu, ingat, kesalahan itu antara kamu dan dia itu dua-duanya salah. Ingat, yang korban itu adalah anak kalian, bukan kalian berdua. Oke. Oke, semoga video kali ini adalah bermanfaat untuk kalian semua. Semoga nggak ada kekerasan dalam rumah tangga, di rumah tangga kita semua. Dan semoga bagi kalian yang sedang mengalami masalah ini, aku doakan semoga lebih bisa menenangkan diri, menenangkan hati kalian, berpikir secara jernih, agar kalian bisa menyelesaikan masalah kalian, agar gak terlalu panjang, karena kasihan juga sama anak kalian kalau sampai ada perceraian. Dan yang pasti banyak-banyak berdoa. Pasti rencana Tuhan itu lebih baik lagi, dan ini adalah cobaan dalam rumah tangga kalian, dan semoga kalian bisa melewatinya. Oke, sekian video dari aku.